Assalamualaikum Sobat Beriman. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan yang baik ini, hamba ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton channel YouTube Istiqomah Dalam Amanah. Semoga dengan adanya channel Istiqomah Dalam Amanah ini bisa membantu kita untuk selalu memperkuat amalan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahian tamak sudi waridoka maklubi. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang baik ini izinkan hamba membahas tentang Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mohon doa dan bimbingan Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar hamba selalu istiqomah dalam amanah guru-guru hamba. Pada kesempatan ini hamba ingin membahas tentang cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan mendidik Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Referensi ini hamba ambil dari Google dan ditulis oleh Merdeka.com. Abdullah mengikat janji setia dengan Aminah sebagai suami dan istri. Usai akad nikah, 1 minggu lamanya mereka tinggal di rumah orang tua Aminah. Lalu mereka pindah ke rumah yang disediakan Abdul Muthalib, rumah yang lumayan luas, 9 kali 12 meter persegi. Tak lama berada di rumah itu, mungkin hanya seminggu. Karena keadaan yang memaksa, Abdullah harus berangkat ke Syam untuk kepentingan bisnis keluarga besar. Perjalanan jauh yang sangat melelahkan, ribuan kilometer jarak antara Mekah dan Syam ditempuh dengan kendaraan unta. Seperti dikutip dari Enu Online, dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Abdullah meninggal dunia ketika sang istri, Aminah, sedang mengandung janin yang baru berumur 2 bulan. Beberapa bulan kemudian, Aminah melahirkan bayi laki-laki, bayi yang mulia dan sebagai rahmat sekalian alam diberi nama Muhammad. Namun, Aminah tak ditakdirkan mengasuh sang anak hingga dewasa. Sebagaimana sang suami, Aminah juga meninggal dunia dalam perjalanan pulang bersama Muhammad dari Madinah ke Mekah. Hanya ditemani seorang budak bernama Barakah. Muhammad kecil pulang ke Mekah. Muhammad kecil menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan ia tak pernah menyaksikan ketampanan wajah ayahnya dan hanya sebentar diasuh ibundanya, Aminah. Selanjutnya ia diasuh kakeknya hingga sang kakek meninggal dunia, ketika Muhammad berumur 8 tahun. Ia kemudian diasuh pamannya, Abu Thalib, hingga Muhammad menikah dengan Khadijah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengalami intimidasi dari orang-orang musyrik Mekah, sang paman dan sang istri meninggal dunia. Seiring waktu, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa dan ketika ditanya oleh para sahabat dalam suatu perbincangan soal perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah pengasuhan ini, Nabi Muhammad menjawab, "Begitulah cara Allah mendidikku, sehingga tak ada satu orang pun yang sangat berpengaruh dalam hidupku termasuk orang tuaku sendiri." Ketergantungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang hanya pada Allah, bukan pada selainnya. Begitulah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita ciptaannya dan Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lah sebagai contoh dan bukti kasih sayang Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari mara bahaya dan selalu dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu rezeki. Tapi kita umatnya selalu kurang bersyukur karena hawa nafsu kita untuk mencari dunia selalu menggebu-gebu dan sering lupa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan banyak di antara kita melupakan perintahnya yang notabene-nya dan kenyataannya bahwasanya kita umat manusia hidup di dunia hanya hitungan detik dan akhirnya kembali jugalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik alam semesta beserta isinya. Abdullah dan Aminah datang ke dunia hanya sebagai sebab bagi lahirnya sang manusia sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada yang mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Demikianlah cerita singkat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah dan janggal hamba mohon dimaafkan. Akhir kata hamba aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.